Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa istilah yang sangat perlu untuk kita ketahui sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah saudara di dalam Kristus. Ini adalah hubungan yang spesial yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk setiap orang Kristen, di antara orang Kristen. Relasi ini menjadi relasi yang paling penting dan paling utama selain dimulai di dalam Kristus dan berlangsung seumur hidup sampai pada kekekalan. Inilah saudara di dalam Kristus. Bisa berbeda agama? Tidak. Bisa berbeda suku? Ya. Bisa berbeda orang tua? Ya. Bisa berbeda wilayah, daerah, kebangsaan? Ya. Jadi saudara di dalam Kristus itu melintasi ruang, waktu, melintasi kawasan regional maupun kawasan bilateral, melintasi bangsa, bahasa, komunitas. Saudara di dalam Kristus lebih lekat dan lebih personal dibandingkan dengan persaudaraan di luar Kristus. Hal yang kedua adalah saudara kandung. Ini bisa terjadi dan bisa terlaksana atau bisa dimungkinkan karena satu ayah, satu ibu, atau satu ayah beda ibu, atau satu ibu beda ayah. Tentu ini terkait dengan pernikahan. Kalau saudara kandung ini bisa selesai dan putus, tidak terjadi lagi apabila salah satu pihak tidak lagi mau membangun persaudaraan. Biasanya diputus oleh karena perkawinan atau karena keyakinan. Ada orang yang punya keyakinan yang berbeda, memang secara genealogi saudara kandung. Entah satu bapak, satu ibu, satu bapak, dan sebagainya. Tetapi secara keyakinan iman berbeda. Mana lebih tinggi, saudara kandung atau saudara di dalam Kristus? Tentu saudara kandung akan berhenti di bumi ini. Tapi saudara di dalam Kristus akan ada selama-lamanya. Tidak pernah putus dan tidak pernah berakhir. Sebagai orang Kristen, kita masih menghargai orang-orang yang mengaku sebagai saudara kandung. Tetapi kalau orang itu sudah menyatakan putus hubungan dan tidak lagi mau gabung dengan keluarga inti, keluarga besar, keluarga dari keseluruhan, bisa jadi dia dengan sadar dan sengaja memutuskan hubungan persaudaraan. Walaupun masih dilihat secara genealogi garis keturunannya saudara kandung. Yang ketiga adalah saudara di dalam pekerjaan. Ini biasanya faktor kepentingan, pekerjaan, bisnis, dan kemitraan. Ini jauh lebih lekat lagi. Biasanya kadangkala bersaing dengan saudara kandung. Jadi kalau ada saudara kandung dengan saudara di dalam pekerjaan, biasanya dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan. Kalau lebih menguntungkan saudara dalam pekerjaan, dia akan memilih saudara dalam pekerjaan. Dan ini memang sifatnya sama seperti saudara kandung. Akan terbatas di bumi ini, tidak akan berada di dalam keseluruhan alam, keseluruhan waktu, dan tidak sampai kepada kekekalan. Nah, itu adalah saudara dalam pekerjaan. Ada lagi saudara sebangsa setanah air. Ini bisa beda agama, beda keyakinan, beda kepercayaan, bahkan beda pekerjaan. Tetapi satu bangsa diikat oleh sebuah ikatan kebangsaan. Seperti orang-orang Indonesia, orang-orang Asia, itu satu bangsa. Dan ini biasanya berada di dalam konteks administratif dan konteks hubungan sosial keragaman. Namun, itu tidak lebih dari saudara di dalam pekerjaan dan saudara dalam kehidupan sekandung. Nah, itu 4 hal yang kaitannya dengan istilah saudara. Jadi dari 4 hal ini yang paling penting dan paling utama adalah saudara di dalam Kristus. Ada orang-orang sebangsa, ada orang-orang yang sepekerjaan, ada orang-orang yang seayah seibu, itu saudara di dalam Kristus. Tetapi ada yang tidak. Ada yang seayah seibu sudah tidak lagi saudara di dalam Kristus. Karena dia murtad, dia mengkhianati janji hidup bersama Kristus. Ada orang-orang yang bekerjaannya sama, tapi dia bukan saudara di dalam Kristus. Jadi persahabatan itu bisa membuat ketenangan. Tidak memusuhi, tidak membenci. Ada saudara sebangsa untuk memajukan peradaban bangsa ini. Nah, kalau kita sudah saudara di dalam Kristus, maka 3 yang lainnya itu akan dievaluasi berdasarkan saudara di dalam Kristus. Sehingga kita bisa mengerti value atau nilai dan makna daripada persaudaraan di dalam Kristus. Lebih tinggi dan lebih mulia dari persaudaraan apapun.
Tuhan Yesus memberkati.